saya tuh memaknai ulang bahwa struktur masyarakat yang kalau kemudian kita mau pandang dalam satu pandangan Islam, Islam itu kan tidak mendesain peradaban manusianya itu untuk individualis. Orang bilang kayak gini, harga cabai apa segala macam ditentuinnya kan katanya dari politik itu semua. Iya. Sehingga akhirnya bahkan ada ucapan 1000 fatwa ulama bisa kalah sama satu tanda tangan pemerintah katanya. Iya. Sehingga akhirnya gimana jadinya kalau misalkan ternyata betul ada orang baik banyak, tapi akhirnya nggak mau ngurus kayak gituan gitu. Terus akhirnya yang mau ngurus akhirnya kan jadi orang-orang yang mohon maaf punya kepentingan atau punya keserakahan. Yang namanya kita menyeru orang untuk kemudian aware terhadap satu kemaksiatan, terhadap satu kemungkaran, itu kan bukti cinta. Betul. Podcast Ruang Tengah, tempat kita ngobrol dari hati ke hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujanya kepada Allah. Dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini pengen ngaji bareng lagi dengan penasaran ini dengan narsum yang ini sebetulnya. Jadi pertama sering lihat FYP, ini beliau kritis, udah gitu tapi tajam, mantap omongannya, padahal dirangkum sesingkat itu. Dan tentang negara kita, tentang politik, tentang apapun yang lagi update juga. Tapi dapat info ternyata aslinya arsitek. Tapi dakwah juga. Tukang bangunan sebetulnya. Halo, katanya. Maka inilah beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya terima kasih udah undang nih. Alhamdulillah. Selamat. El Karimi itu nama asli atau gimana? Nama palsu. Lakop ya. Jadi Lakop ya. Karena saya orang Sunda. Nama saya itu Abdul. Oke. Iya, tapi Sunda itu kan biasanya punya pengulangan. Nah, itu dari ab. Nah, jadi ab. Oke. Itu nama kecil dari kecil sampai ya? sekarang. Alhamdulillah. Jadi kalau di rumah itu nggak ada yang kenal Abdul. Oke. Panggilannya dari kecil. Iya. Jadi ternyata asli dari Sukabumi, terus sekarang tinggalnya di Bogor, dipersatukan alhamdulillah sekarang bisa ngaji bareng. Terus jadi gimana ini, Zat? Berdakwah dulu, apa akhirnya emang jadi arsitek dulu atau gimana background latar belakangnya tadinya tuh? Iya, kalau saya sih seneng dunia politik atau dunia bukan politik sebenarnya, dunia sosial ya. Itu semenjak mahasiswa, karena kan aktif di banyak organisasi mahasiswa ya. Di mana Zat kampus? Dulu S1-nya di UNES. Ya, kemudian di UNES ke Undip ya. Nah di situ ya terasahlah kemudian kepedulian terhadap lebih pada sebetulnya kita itu perlu semacam narasi ya, narasi baru untuk membahasakan sesuatu yang kelihatannya rumit gitu loh. Ya kan politik itu sesuatu yang rumit. Iya. Bahkan orang saking nggak mau pusing lah, nggak mau tahu jadinya. Iya. Fenomena sosial tuh cenderung rumit. Ya. Nah, problemnya orang-orang itu kan kadang nggak aware kalau distance itu terlalu jauh. Ada jarak yang jauh. Padahal itu sebetulnya dekat. Oke. Ya, nah dari situ kemudian kita yang tahu ya, kita yang dulu itu ya memang kerjanya di situ, ya, ngulik di situ, kemudian banyak aktivitas di situ, akhirnya kesini tuh ketika eranya media sosial. Nah, maka tantangannya itu bagaimana sih kita itu bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks ya menjadi bahasa-bahasa yang sederhana cuman bisa mengena. Oke, disederhanakan. Penyederhanaan sebetulnya. Jadi kan kita itu butuh orang-orang itu butuh untuk mengadopsi satu gagasan besar, satu perubahan itu butuh penyederhanaan narasi yang jaraknya itu pendek dengan mereka. Itu kan secara teori kayak gitu. Makanya saya itu di sosial media apalagi dengan desain yang sekarang itu, sosial media itu kan kalau antum pernah lihat Social Dilemma, film Social Dilemma itu desainnya itu mirip Rowlet sebetulnya. Agar terus orang tuh. Dan kita itu harus bertarung dengan konten-konten yang selain kita yang sama-sama mencuri perhatian. Gitu. Apalagi isunya itu isu politik yang kalau kata data itu ya orang Indonesia, anak-anak mudanya sebetulnya muak ya. Muak jatuhnya. Udah bukan nggak peduli sampai ke muak. Iya. Nah, disitulah awalnya memang dari dulu ya aktivitas pas masih jadi mahasiswa. Cuman kesini saya tuh memaknai ulang bahwa struktur masyarakat yang kalau kemudian kita mau pandang dalam satu pandangan Islam,
Islam itu kan tidak mendesain peradaban manusianya itu untuk individualis. Betul, Iya kan? betul. Jadi secara awal turun, Islam tuh memandang bahwa kita itu memang makhluk kolektif yang peradaban Islam tuh kan di apa ya? Dibangun dari kepedulian kita antar sesama kan. Betul. Bahkan ada banyak hadis sebetulnya, redaksi hadis yang mungkin saya juga udah sering dengar, misalkan apa ya? Al Muslim ya, Al Muslimu lil Muslim kalbunian yashuddu ba'duhu ba'dan, bahwa muslim yang satu dan yang lain ibarat satu tubuh. Kalau mereka menderita, ya kita juga ikut sakit gitu. Atau mungkin apa ya? Karakter kepedulian itu bahkan terhadap, ada satu hadis yang dari dulu tuh saya hafal ya, karena memang dulu itu kan saya di madrasah diniyah ya. Suruh ngapal hadis arba'in yang ini, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi. Iya. Fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika adaful iman. Jadi kaidah malah ya. Iya, itu satu hal yang membekas sebenarnya dalam perjalanan hidup saya, di mana ternyata desain dari umat Islam dalam memandang masyarakat itu bukan individualis. Ya, enggak boleh soleh sendiri. Tapi kemudian menjadi muhlis ya. Ada solih, ada muslih gitu kan. Ada soleh sendiri, ada menyolehkan juga orang lain. Betul, karena itu bukti cinta kita pada sesama itu. Itu kalau pemaknaan kita. Kalau dulu ya sebatas ketertarikan aja sebenarnya. Ketertarikan. Nggak puas nih, muak nih, kudu disampein nih. Betul. Ya. Karena ternyata ya begitu ya. Jadi isu tersendiri emang, sehingga akhirnya sedangkan Islam itu sempurna sampai itu semua sampai juga diurus ke politik segala macam, sedangkan kan ya kemakmuran sampai orang bilang kayak gini, harga cabai apa segala macam ditentuinnya kan katanya dari politik itu semua. Iya. Itu, sehingga akhirnya bahkan ada ucapan 1000 fatwa ulama bisa kalah sama 1 tanda tangan pemerintah katanya. Iya. Sehingga akhirnya gimana jadinya kalau misalkan ternyata betul ada orang baik banyak, tapi akhirnya nggak mau ngurus kayak gituan gitu. Terus akhirnya yang mau ngurus akhirnya kan jadi orang-orang yang mohon maaf punya kepentingan atau punya keserakahan. Memang titik mulai tertarik kedengerin Anton juga, oh iya juga nih, ini bisa bahaya nih. Sehingga akhirnya Masya Allah ya. Bahkan ada satu redaksi hadis yang saya tuh dulu entah dari kajian siapa ya, pokoknya guru saya yang di Semarang, dia itu membawa satu hadis tentang ini, afdolul jihad. Jadi afdolul jihad kalimatun adlin inda sultanun jair. Jadi Masya Allah, jihad yang paling utama itu kita bagaimana mengatakan kebenaran pada penguasa yang zalim. Ya. Nggak semua berani itu. Nggak semua berani itu. Nah itu menandakan bahwa balik lagi ke yang tadi kita singgung, bahwa menjadi seorang muslim itu bukan untuk menjadi tenang sendirian gitu. Betul, soleh sendiri. Kalau kita pengen tenang, nyaman, ya apa bedanya kita tapa aja di gua gitu. Iya, betul. Tapi Islam itu turun untuk sebagai ya menyelesaikan problem-problem kemanusiaan gitu. Dan itu kebanyakan ya butuh kepedulian kita pada orang lain gitu. Bahkan jadi dalam satu hadis itu kan iza dhahara zina war riba fi qaryah. Ya kalau ada zina atau maraknya zina dan riba di satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azaballah. Betul. Iya kan? Bahwa mereka itu sedang menghalalkan dirinya azab. Ini apa yang kemudian kita peluk ya, Islam ini tentunya harusnya kemudian memunculkan sikap itu, bahwa kita itu nggak bisa hidup sendiri. Sementara kan problemnya desain kehidupan hari ini untuk diri sendiri masalahnya. Nggak peduli orang mau kayak gimana. Mau orang kelaparan, yang penting gue aja yang kenyang. Naudzubillah sampai sebegitunya. Masya Allah. Emang yang paling menggelitik sejauh ini bikin konten itu sampai, karena anak ngelihat antum itu nyampe kayak bener-bener pakai hati, kayak beneran marah gitu ya. Setiap kali bikin itu. Apa sejauh ini yang dirasa paling ini emang bener-bener paling nggak bisa didiemin? Ya, terutama sesuatu yang menyangkut hal-hal besar dalam hidup ya. Apalagi kalau kita udah bicara tentang menyinggung agama ya, atau kemudian sebetulnya kalau saya tuh nggak membatasi diri ke politik, sebetulnya sosial politik apapun gitu. Ya sosial, terutama yang paling banyak disoroti itu ya soal kehidupan anak muda ya, yang sering saya bahas itu fenomena-fenomena yang sebetulnya ini juga bukan fenomena baru, iya kan? Karena mengalami publisitas aja yang menjadikan ini tuh
bisa jadi menginspirasi orang yang apa ya? Karena gini, kemaksiatan itu kan pada awalnya dari dulu juga ada. Betul. Tapi ketika itu mengalami publisitas, keterlihatan, nah tahapan berikutnya itu kalau kita diamkan, itu akan sampai pada lumrahisasi, Iya, jadi dianggap kejahatan. normal, Iya, kalau sesuatu yang salah udah dilumrahkan, ya itu mulai kejatuhan moralitas kan di situ. Nah, betul. Makanya tadi mental kita sebagai seorang muslim ketika melihat kemungkaran itu ya hendaknya ubah. Kalau misalkan kita ngelihat itu nggak baik, ya sebaiknya kita bukan sebaiknya, memang harusnya ngubah itu. Iya, ubah betul. Cuman problemnya ada banyak problem sebetulnya yang membuat dilema itu. Kadang kan oke, kita tahu ini salah. Oke. Kita harus berdakwah. Tapi ujung-ujungnya kita bukan berdakwah. Tapi malah mendakwa orang gitu. Iya. Bukan dakwah, hanya hilang jadi dakwah itu. Malah ngehakimin orang malah. Ngehakimin orang. Nah, itu juga makanya agak-agaknya di era keterbukaan hari ini ya. Jadi pemilihan diksi saja itu harus diperhatikan itu. Bahkan saya itu bisa dibilang hampir nggak pernah bikin video yang spontan. Semua gagasan itu harus diendapkan dulu ya. Iya. Diendapkan. Jadi ketika misalkan ada satu realitas, ada satu hal-hal yang mengganjal dalam diri kita, fenomena apapun itu, kita mengkritisi itu. Yang pertama yang harus dilakukan, kita tuh mencari bahwa itu tuh benar terjadi apa enggak. Iya, riset dulu. Iya. Yang pertama memastikan bahwa itu kejadian itu terjadi apa enggak. Kalau toh terjadi, lihat sumbernya. Apakah sumber itu valid atau enggak? Iya, betul. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ketika itu kejadian udah pasti terjadi. Dan itu sumbernya valid. Maka kita itu menganalisis itu kita istilahnya berpikir tentang hal itu. Tapi ketika itu sudah kita dapatkan, kalau saya nggak langsung diomongkan, tapi itu harus diendapkan. Gitu. Iya, itu harus diendapkan. Betul. Kadang pernah nggak sih Ko Denis itu nulis misalkan, kayaknya pada saat itu bagus banget, ya kan, bagus banget, wah, diendapin. Besok, ketika dibaca lagi, kok gini ya tulisan gue, itu kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi perlunya pengendapan itu di situ. Jadi saya tuh kadang nggak up to date juga itu loh, nggak update banget terhadap satu fenomena karena harus ada jeda itu. Berapa lama biasanya? Ya mungkin sehari 2 hari itu menjadi penting. Biasanya kalau misalkan ada satu yang lagi in pada di hari itu, oke, saya tulis aja. Saya tulis, saya pastikan oh ini benar nih. Nah, kalau misalkan kita mau menganalisis secara berpikir secara sistemis misalkan dari latar belakang, masalahnya apa, yaitu basic dasar berpikir. Saya bikin kerangka aja, endapin aja. Endapin. Atau mungkin bisa jadi ketika kita udah ngapain ya, ngelihat itu ada hal baru. Iya, dengan akhirnya mood yang berbeda. Iya, betul. Berbeda. Kadang yang di awal nulis juga kebawa emosi, bener-bener gregetan. Ya, jadi di hari ini tuh waktu untuk mengendapkan hasil pikiran itu menjadi penting karena kalau kemudian kita langsung ngomong sesuatu yang spontanitas, aku tuh takut juga sebetulnya. Ya, karena kan kita pengikut. Kita punya banyak pengikut gitu di TikTok, di Instagram, di Facebook. Yang kalau kemudian kita itu justru menyebarkan hal-hal yang bohong, berarti kita dapat dosanya juga. Apalagi biasanya kalau hal-hal yang sensasional tuh viralnya cepet banget kan gitu. Ya, makanya buat teman-teman juga yang terjun ke dunia konten kreator itu harus memang waktu pengendapan ide itu harus ada tuh. Itu harus ada. Karena kalau nggak ada itu bahaya sebetulnya. Masya Allah. Gue pernah ngalamin sampai akhirnya nggak diendapin, udah langsung aja ini kayaknya fix, kudu cepet-cepet, takut ketinggalan apa. Iya. Trennya istilahnya hilang. Ternyata begitu posting, aduh kok gue post ya, ada salah sebut nih gue. Pernah ngalamin gitu? Pernah ya. Makanya dari situlah, dari pengalaman-pengalaman itu kita salah data, kemudian kita salah interpretasi kasus. Iya, kadang kita lihatnya nggak full juga. Kita nggak full. Itu yang membuat nggak deh kayak cepet-cepetan juga sekarang tuh ngapain kok. Jadi ada satu perkataan bagus sebetulnya dari Robin Sharma, itu bilang kayak gini. Kalau apa sih yang diuntungkan kalau misal kita nggak update berita atau nggak update sosial media barang 1 atau 3 hari? Faktanya ketika kita melakukan itu kita nggak ketinggalan apapun kok. Itu kan itu. Iya. Dulu waktu pertama masuk pesantren kan ditahan handphone. Dan AA tuh suka bilang kayak gini.
Kalau yang dulu takut handphonenya ditahan, coba sekarang. Ternyata kita sebulan nggak pegang handphone, dunia baik-baik saja. Itu makanya itu. Jadi sekarang itu yang harus kita pahami bahwa yang namanya problem-problem sosial itu dari dulu tuh ada. Ya, kerangka berpikir kan harus melihat itu. Dari dulu yang namanya judi itu ada. Zina juga ada. Gitu. Pelacuran juga ada. Apa yang nggak ada? Hampir semuanya ada. Cuman eskalasi hari ini tuh kan mengalami publisitas. Nah, tugas kita itu sebetulnya untuk menahan publisitas itu, kontrol opini publisitas. Iya kan, sebatas itu. Nah, karena kalau misalkan itu tanpa kontrol, ketika suatu kemaksiatan mengalami publisitas, itu pada akhirnya apa? Lumrahisasi, dilumrahkan. Kalau sesuatu udah dilumrahkan, itu bahaya. Yang namanya riba udah oke. Udah bodo amat. Yang namanya yang namanya zina ya dengan istilahnya kan macam-macam sekarang tuh ya, ada FWB, ada yang lainnya. Itu kalau kita nggak ada kontra opini, ya itu lumrahisasi. Lumrahisasi itu menyebabkan tahap awal kejatuhan moral itu di situ. Ketika kita nggak nganggap salah sesuatu yang salah. Nah, sebenarnya tugas kalau bagi saya tugas main sosmed itu ya cuma itu aja sebenarnya. Kita berisik terhadap sesuatu yang udah jelas melanggar gitu. Jelas kemungkaran. Iya, tuh udah jelas. Nah, tapi memang ada kenapa pendekatan saya itu enggak konfrontatif ya? Iya. Karena saya tuh percaya bahwa yang namanya kita menyeru orang untuk kemudian aware terhadap satu kemaksiatan, terhadap satu kemungkaran, itu kan bukti cinta. Betul, iya. Bukti cinta. Dan itu juga kita anggap sebagai dakwah. Ketika kita anggap sebagai dakwah dan rasa sayang, rasa cinta itu mungkin gak sih kita itu ibarat kita mau ngasih pulpen misalnya atau krayon ya, kita mau ngasih tapi dilempar gitu. Iya. Konfrontatif ya. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang aku tuh dari dulu nggak ngambil jalan itu. Makanya aku tuh selalu ngasih ibarat otonomi ke orang-orang ya, bahwa ketika aku ngejelasin tentang satu pandangan kasus ya harus ada yang wajib ada itu gimana menurut teman-teman semua itu kan pasti kayak gitu ya. Selain memang secara konten itu mancing komen. Dengan ya. akhirnya orang pada komen nanti lebih naik juga kontennya. Karena otoritas itu menjadi hal yang harus loh di dunia hari ini. Kenapa? Orang terbiasa dengan ketika ditemukannya tombol like, share ya, semua kendali itu ada dia kan, ada di dia. Terserah Kan? dia Orang mau itu terbiasa untuk punya otonomi gitu loh. Nah, otonomi itu yang juga kalau saya menganggap kayaknya wajib ada di semua konten saya itu. Betul ya, Masya Allah. Nah, tapi dirutinin nggak Ustaz? Harus berapa hari sekali bikin gitu? Enggak ya. Saya orang yang sebetulnya kalau soal konten itu karena nggak ada sesuatu yang harus terus untuk kita ini, dan itu kasuistik ya, karena niche kontennya juga fenomena sosial kayak gitu. Ya paling seminggu itu cuma 2. Iya. Nunggu ada fenomenanya juga. Nunggu ada fenomena, atau kalau saya habis baca sesuatu, habis nyelesain buku, habis itu, karena ada sesuatu yang penting. Saya tuh nggak mau apa yang saya sampaikan tuh hal-hal yang bagi saya juga nggak penting sebetulnya. Ikan lucu. Iya. Jadi sekarang itu kan konten udah membludak. Ya, gak peduli yang penting rame kayak apa kayak padahal nggak jelas. Terlalu banyak konten di dunia hari ini ya, sampai-sampai orang itu juga udah muak mungkin ya. Kadang kan ini ada satu bahasan tentang short attention span gitu. Iya. Kemungkinan orang untuk nahan ya, kuat menghadapi atau membaca sesuatu itu kan makin pendek jaraknya. Betul. Itu bahkan menurut penelitian itu di bawah ikan koi gitu loh. Iya, tingkat konsentrasi orang. Iya, di dunia hari ini karena super cepat ya informasi itu. Iya. Dan gimana nih berarti Indonesia dengan akhirnya untuk banyak mengkritisi dengan apa yang terjadi, kedepannya gimana harapannya sebetulnya? Apakah pengen supaya kan akhirnya lama-lama kan nggak sedikit anak rasa yang akhirnya nggak rasa bahwa ya sudah ini udah jangan mereka lagi, atau bahkan istilahnya ganti sistemnya, atau ya kayaknya Bang Aap aja yang istilahnya ikut maju. Pernah nyampe ada tawaran nggak untuk masuk ke kalau yang partai politik yang apalagi pas dulu ya, pas masa-masa kampanye ada banyak yang istilahnya ngehubungi saya untuk jadi influencernya, untuk jadi
jubirnya lah. Iya, isi Frontman-nya. medianya dan yang lain ada banyak. Cuman kalau saya itu dari dulu saya tuh diajarkan bahwa dalam kita membaca satu persoalan ya, kalau kemudian kita ngelihat satu persoalan yang bermasalah itu kan ada dua kemungkinan. Yang pertama karena person, ya, karena orangnya. Yang kedua karena sistemnya. Oke. Kalau kemudian kita peduli pada orangnya, ya, kita kemudian mengharapkan perubahan pada orangnya, itu udah pasti kita kecewa. Ya. Karena orang tuh multi kepentingan hari ini tuh ya. Karena orang bicara politik itu bicara sesuatu yang rumit. Betul. Sesuatu yang rumit. Dalam satu misalkan pencalonan itu ada berapa banyak koalisi. Betul. Dia di setiap koalisi itu koalisinya itu nggak cuma antar parpol, tapi antar juga perusahaan. Iya kan? Makanya sering disebut kalau kata almarhum Rizal Ramli itu rezim peng-peng gitu. Kekuasaan peng-peng. Penguasa itu satu sebetulnya blend. Ya, artinya kepentingan dalam politik itu multi gitu. Bisa jadi sekarang itu mereka bersama kita, besok beda. Makanya kalau kita mengharapkan perubahan, ya, mengharapkan perubahan pada orang, itu udah pasti ujungnya kecewa. Iya kan? Tapi kalau saya tuh mulai ngelihat bahwa perubahan itu adanya pada gagasan, pada ide, ya. Pada sesuatu yang baik itu orangnya siapapun, aku nggak peduli gitu loh. Ketika dia itu mau menerapkan ide, ya, mau menerapkan ide yang sama, itu menjadi oke aja gitu. Siapapun itu gitu. Artinya kalau kita mengharapkan perubahan pada orang itu udah pasti kecewa. Oke. Ya. Karena orang itu mudah berubah. Gitu. Siapa sih orang itu yang nggak berubah? Kita juga berubah gitu. Dan kemungkinan itu akan semakin besar ketika dia itu masuk pada pusaran yang kepentingannya juga besar. Lebih banyak lagi. Ya. Makanya kalau saya diskusi sama Ustadz Feli itu, siapa sih yang paling cocok untuk kita jadikan teladan? Maka dia itu ya sebagaimana kata para ulama yang lain tuh, orangnya harusnya udah nggak hidup. Karena orang yang masih hidup tuh pasti kemungkinan berubah gitu. Betul. Kemungkinan berubah ya. Iya. Makanya perubahan itu kalau saya tuh nggak terletak di orang. Ya, tapi di ide, di gagasan gitu. Insyaallah. Sejalan sama ada nasihatnya Abdullah bin Mas'ud ini sebetulnya kalau di dalam Islam ya, bahwa lebih mudah atau lebih baik bagi kita, memang ada faedahnya bagi kita belajar itu memang ke orang yang sudah wafat. Ya, dia udah lepas dari fitnah soalnya. Kita udah tahu karirnya, pencapaiannya, endingnya seperti apa. Karena kalau misalkan sekarang baik orangnya masih hidup, ya kita bisa ambil kebaikannya, tapi masih ada peluang naudzubillah dia tergelincir. Naudzubillah. Dan apa nih Zat? Ini masalah di Indonesia kan udah segala macam ya Zat. Kadang yang nggak penting bisa berlarut-larut sampai akhirnya masalah ya lagi rame-rame lah di sana lah. Yang rebutan uang donasi, ada yang akhirnya mencaci maki bakul es teh, ada yang dan segala macam lah. Kadang sampai yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Apa yang salah dari Indonesia ini sampai akhirnya banyak kasus-kasus yang semrawut gitu. Semrawut gitu. Gimana kalau misalnya antum diberi ke sesuatu otoritas untuk Indonesia ini jadi lebih baik, kira-kira mulai perbaikinya dari apa dulu negeri kita ini? Kalau kita bicara tentang potensi manusia secara fundamental, manusia itu kan pada dari dulu defaultnya itu sama. Kita punya dua mata, indranya sama. Kalau bicara lagi potensi-potensi dasar yang membuat orang itu melakukan aktivitas, baik itu kebaikan, kejahatan, itu juga sama. Iya kan? Iya. Manusia di set ya oleh Allah ketika lahir itu punya naluri. Betul. Iya kan? Gorizah. Iya, ada punya gorizah. Yang gorizah dorongan-dorongan itu membuat mereka itu terdorong untuk melakukan sesuatu. Nah, gorizah itu kan sifatnya itu alami. Baik itu orang yang lahir di Indonesia, orang yang sukunya itu. Kode ini Sunda ya? Apa? Ini Sunda. Saya Sunda itu. Sunda, Chinese itu. Itu sebetulnya secara default kan sama. Betul sih. Sama. Orang juga, ya, manusia juga. Orang manusia. Kecenderungannya sama. Ya, dorongannya sama. Ada yang dorongan yang sifatnya itu kebanggaan terhadap diri atau goriza bako, gorizatul bako, kebanggaan membanggakan diri. Manifestasinya bisa baik, bisa buruk. Iya kan? Kalau baik itu apa? Seorang suami kemudian mencari nafkah untuk melindungi ya dirinya, mempertahankan diri kan? Itu baik, ya kan? Tapi seorang koruptor yang dengan motif yang sama itu buruk. Iya, betul. Itu kan mirip-mirip, dorongannya itu sama. Kemudian apalagi naluri berseksual.
Itu kan secara default manusia tuh ada rangsangan itu, ada dorongan untuk punya itu. Yang halal itu berarti menikah, yang haram itu ya berzina. Sama-sama aktivitasnya sama bahkan. Iya betul. Aktivitasnya sama. Ya. Ada juga orang yang terdorong untuk misalkan pengen beli mobil. Ya. Dorongannya sama, pengennya sama, gorizahnya itu sama. Ya. Untuk gengsinya, untuk nyampe ke tujuannya. Itu sama kan? Iya. Tapi ada yang melakukan hal baik, ada yang buruk. Nah, dari sini kalau kita ngelihat hal itu, yang paling dasar itu sebetulnya manusia itu kan sama. Iya. Dari dulu sejak Nabi Adam sampai sekarang potensi kehidupannya itu doang. Mereka punya naluri, mereka punya tokotul hayawiyah atau kemudian namanya itu hajatul udawiyah ya. Punya yang mendorong manusia itu beraktivitas. Yang membedakan itu apa? Aturannya sebetulnya. Iya kan yang membedakan itu yang bisa nahan manusia. Ya, yang bisa ngatur perilaku manusia. Itu fokusnya di mana? Di aturan. Betul. Ya. Jadi kalau ngelihat dalam hal yang paling basic aja, sebetulnya yang lebih penting itu ngatur manusianya atau memberlakukan aturannya. Untuk si manusianya itu. Iya, aturannya kan. Aturannya karena manusia itu perlu itu. Ya. Karena saya tuh kemarin tuh baru baca buku orang Barat sebenarnya. Mark Manson itu nulis tentang salah satunya membahas tentang kebebasan. Apa jadinya sih kalau manusia itu dibebaskan? Ya. Sebebas-bebasnya. Dia bebas melakukan aktivitas apapun. Ya. Dia mengeluarkan dorongan-dorongannya secara bebas. Mau zina silakan. Dan dia pernah di fase itu. Ketika dia punya banyak duit. Dia tuh tugasnya itu keliling dunia aja. Main-main jalan-jalan keliling dunia. Setiap malam mungkin ya satu wanita dia ganti terus minum-minuman ya otomatis ya. Tapi apa sih yang didapatkan dari dia itu berlaku sebebas-bebasnya? Ternyata menariknya apa? Ketika dia sampai pada titik yang paling bebas yang dia pikirkan, udah nggak ada lagi yang belum dia lakuin, udah semua. Pada akhirnya kekosongan sebetulnya. Hampa. Jenuh, hampa, kosong gitu. Artinya kebebasan itu kalau dituruti, ujungnya itu kosong. Bahkan bisa jadi kalau nggak kosong, ujungnya itu tanpa batas lagi. Karena akan nge-create keinginan-keinginan baru. Yang itu ya bisa manusia itu kan kalau dirangsang sesuatu, keinginan-keinginan itu bisa diciptakan lagi. Jadi ujung dari kebebasan itu bukan kesenangan, tapi justru kekosongan. Malah buntu, malah mentok. Iya, itu kata dia. Lalu dia itu menikahlah itu. Menikah itu kan nggak bebas. Iya kan ada aturan di situ. Kita harus setia dengan satu pasangan. Harus dia jaga. Iya, harus dijaga, harus bertanggung jawab. Ternyata malah senang gitu. Jadi pada ini tuh sebetulnya kebahagiaan itu ada pada kebebasan atau kemudian ada rules di situ. Yang rulesnya itu adalah sebetulnya terbaik gitu. Iya, rules terbaik yang pada kalau kelihatannya sih mengekang gitu. Tapi kok orang-orang pada bahagia gitu. Betul. Ya, jadi di situ lah. Iya, itu yang paling dasar lah kemudian kita memahami sebetulnya seberapa relevansi aturan-aturan itu untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita terjaga itu. Ini kan salah satu maqasidus syariah itu kan menjaga kita, menjaga nyawa kita, menjaga harta, diri kita, kehormatan kita. Itu kan untuk menjaga. Jadi aturan itu tidak melulu kaku dan membuat kita itu terpenjara. Ya, karena manusia itu kalau dibebasin, itu kan biasanya kalau manusia dibebasin ngapain sih itu? Iya. Ya. Boredom. Iya. Pernah baca Death Note gak? Enggak, belum. Ada komik. Itu gimana? Kan ceritanya ada walaupun komik ya. Jadi ceritanya jadi ada buku yang kalau ditulis nama itu nanti orangnya mati. Jadi istilahnya dia di dunianya dia malaikat Israel itu punya buku. Jadi kalau disuruh tugasin sama Allahnya untuk ngebunuh orang, tulis di situ. Dia bosan udah ribuan tahun ngelakuin kayak gitu. Bukunya dia pengen tahu ini kalau buku ini yang bisa nentuin nyabut nyawa orang ini dikasih ke manusia apa yang terjadi. Jadi itu diawali gara-gara satu kebosanan. Iya makanya itu kan. Ya, akhirnya ya Allah akhirnya jadi jatuh di tangan orang yang salah. Tapi orang yang salah ini jenius sekali. Dan akhirnya dengan kejeniusannya itu dia menghadapi orang jenius yang lain yang bisa menghentikan segala macam. Betul. Sehingga akhirnya ya Allah, di saat orang ngerasa kayaknya kaya itu bahagia. Seperti kayak dulu waktu awal dengan lemahnya iman, kayaknya kalau ke Thailand itu dulu dengan usaha kayak gitu bahagia. Saya sampai di satu titik kayak gini. Ternyata orang yang pada pengen kaya itu alasannya cuma satu, karena dia belum pernah kaya. Kalau udah biasa aja. Silakan cari orang yang udah beneran
kaya dari sononya gitu, bukan OKB gitu ya. Iya. Kan kadang ada OKB orang kayak blow on, bukan orang kayak baru lagi. Jadi kalau dia udah benar-benar kaya, dia kalau ditanya kebahagiaan tertingginya apa, aku yakin nggak akan jawab kaya dia. Iya. Kadang cuma jawab pengen tenang, atau kadang sok-sok klise, aku cuma pengen ada orang yang ngertiin aku. Benar sih itu ya. Itu benar. Atau kayak yang sering disebut ya, Jim Carrey sampai bilang bahwa aku pengen semua orang tuh ngerasain kaya, supaya nanti semua orang tuh sadar bahagia tuh nggak di situ. Lu orang yang pada ngira yang ngelakuin segala hal cara untuk supaya demi kaya itu alasannya karena sadar lu tuh belum pernah kaya aja. Iya. Kalau lu pada pernah, kan alhamdulillah. Nah kan sebetulnya kan kalau dari sudut pandang kita menyampaikan nasihat gitu ya, aslinya kan petunjuk itu udah ada ya. Kita kan meyakini bahwa ya Allah, aslinya Al-Quran itu cukup buat jadi pegangan kita sampai kiamat. Hadis-hadis Nabi juga. Cuman kan masalahnya orang nggak pada mau baca Quran atau hadis Nabi kan. Kita cuman akhirnya ada suatu kejadian, kita bahas dengan berlandaskan itu dong. Kita nggak mungkin melenceng dong Quran dan Sunnah. Supaya masalahnya itu dia tadi, kamu tuh nggak mau baca tuntunannya soalnya. Sehingga, dan ini tuh bukan fanatik loh. Ibarat kayak kalau kita punya anak pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Chef Juna. Oh enggak. Pasti ke Ronaldo. Dan itu bukan fanatik dong. Tapi sederhana karena dia udah pernah ngelakuin yang kita pengen juara gitu. Sehingga akhirnya kalau misalnya kita mikir, kita mati bakal sukses pengen, mulia pengen, bahagia juga pengen dunia akhirat. Ya udah ada manusia yang paling sukses, paling mulia, paling bahagia, paling bahagian banyak orang, contoh Rasulullah dan para pengikutnya. Terus kita selama ini pengen bahagia nggak ngikutin cara beliau, berarti kita ngikutin cara siapa? Ngarang. Itu pantesan stres melulu hidupnya. Iya makanya. Iya. Insya Allah ya, alhamdulillah. Maka pernah sampai gimana Zat? Ada yang ngancem nggak atau so tahu lu nggak kayak begitu dengan semua konten-konten yang udah pernah dibuat? Atau kan kadang mau nggak mau ya kita kalau misalkan ternyata yang lagi dikomenin atau jadi fenomenanya adalah orang yang punya kekuasaan dan dia memang beneran ngelakuin salah, tapi ya mentang-mentang punya kuasa. Ada yang pernah ngancem nggak? Lu ngapain? Kalau dulu iya sih, dulu sempet lah banyak. Cuman ketika aku mengevaluasi ya gaya penyampaian ya, kemudian kita juga mempelajari sebetulnya delik itu muncul dari mana sih gitu. Ya maka minim sih sekarang tuh minim. Kalau komentar-komentar biasa lah ya. Biasa. Ya kalau komentar-komentar kan tinggal di blok aja gitu. Iya, selesai. Aku tuh orang yang ini juga salah satu kekurangan mungkin ya. Apa kelebihan atau gimana ya? Kalau bikin konten, udah tinggalin aja gitu. Iya, nggak peduli apa siapa komen apa segala. Iya sih emang sih. Tapi di sisi lain, ketika aku ngajak orang berkomentar ya, itu juga malah ditinggalin kan gak enak gitu. Betul, iya. Paling 1-2 itu dibalas. Itu yang tapi diladenin juga capek banget Sat. Capek. Apalagi kalau ternyata kontennya naik, orang sependapat, dia sebarin lagi, akhirnya yang komen, ya gimana caranya waktu kita yang segini-gininya kita harus ngebalesin ribuan komentar itu kan. Apalagi kadang dia ngebalesnya cuman, kadang ada dia udah komen duluan padahal nonton aja nggak nyampe beres. Iya, banyak itu. Jadi kendala baru ya. Masya Allah. Maka iya ya, di sistem berarti. Yang berarti tentu sistemnya adalah yang sudah ditentukan, aturannya sudah ditentukan oleh itu dia Allah pencipta kita yang paling tahu tentang kita. Tapi ya gimana saat ngadepin kendalanya? Karena ada orang-orang yang memang katanya alergi sama agama. Ya kita tahu ada ideologi seperti ya sekuler, jangan apa-apa dibawa ke agama. Lu sholat aja. Ini nggak bisa semuanya ke agama lagi. Naksir juga, zina juga dia suka sama suka kok. Nah, gimana nyikapin yang kayak gitu sih? Iya. Dari sudut pandangan tuh. Kalau nyikapin orang yang nggak setuju dari dulu juga ada. Betul sih. Kalau yang seperti itu memang ya tinggal dipahamkan ya bahwa sebetulnya yang membedakan antara Islam ya sebagai agama dengan agama-agama yang lain itu kan yang menarik dari Islam tuh punya semua aturan terkait dengan kehidupan. Betul. Sistem sosialnya itu luar biasa keren sebetulnya. Sistem sosial dalam Islam atau sistem pergaulan hidup dalam Islam mengatur sampai sebetulnya batasan aurat tuh di mana. Ya. Anak itu boleh nggak sih disatukan satu selimut bareng-bareng sampai ya, sama-sama. Itu ada kan aturannya. Karena saya tuh banyak sekali dengar apalagi kasus LGBT misalnya sekarang. Bahkan ada saya punya teman dulu gitu. Dia punya kecenderungan seperti itu. Mulainya dari mana? Dari rumah. Ya, iya dari rumah. Ya ketika orang tua itu tidak menerapkan apa yang Islam perintahkan. Gitu. Itu bahkan di tahap yang terkecil, detail sekali itu.
apalagi misalkan sekarang itu yang paling simpel, laki-laki auratnya di mana sih gitu. Iya, batasan-batasan itu. Dan itu juga menjaga kita sebetulnya. Iya. Dari banyak orang error hari ini yang tertariknya bukan sama wanita gitu. Iya. Padahal leluhur kita Adam dan Hawa, mungkin dia lupa, mungkin dia kira leluhurnya Adam dan Asep gitu ya. Iya, artinya dari sistem sederhana itu Islam punya. Sistem ekonominya, ya kita nggak antipati sekarang dengan sistem ekonomi Islam. Ada perbankan syariah. Islam punya itu, dan itu juga proven terbukti, dan itu juga memang jelas-jelas berbeda dengan mekanisme pasar konvensional kan seperti itu. Itu sistem sosialnya Islam punya, sistem muamalahnya, bahkan terkait dengan makanan. Kita tuh kan diatur semuanya. Betul, gitu. Lengkap. Dan balik lagi, aturan itu untuk apa sih? Untuk kebahagiaan sebetulnya. Iya. Karena seorang muslim itu kan letak bahagianya apa? Ketika dia tuh hidup berdasarkan perintah Allah. Itu kan bahagia. Itu kan kita ngerasa puas gitu. Iya. Kita merasa puas, kita merasa ruh kita itu terbangun, ya. Jalinan antara diri kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik itu terbangun setiap hari. Kita kan ngerasa senang. Ngerasa tenang, bahkan ngerasa apa ya? Tenang aja hidup itu kan. Iya. Ketika kita dekat dengan Allah itu. Betul. Dan itu kan indikasi kebahagiaan. Apalagi kalau kemudian kita lanjutkan pada sistem semuanya. Yang mana sebetulnya yang kita terapkan itu kan bagian kecil dari syariah. Ya kan, dimensi diri kita dengan diri kita, syariah dengan diri kita. Makanan yang baik, pakaian yang baik, ya kan? Kemudian apa yang boleh dan tidak boleh untuk diri kita, itu kan bagian kecil syariah. Sementara Nabi itu mencontohkan, ya, semasa hidupnya berapa tahun tuh Nabi di Madinah itu? 13 tahun ya. Di Mekahnya 13, makanya 12 tahun Madinah, ya. Di Mekahnya 13, Madinahnya 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun di Madinah itu yang Nabi bangun itu apa? Kan peradaban. Nabi itu kemudian mengatur pasar. Nabi itu mengatur membuat semacam banyak sekali menyelesaikan permasalahan-permasalahan perceraian, kemudian ekonomi, ya, warisan bahkan, pun segala. Iya, hukum waris, bahkan perang juga Nabi ikut gitu. Bahkan di Masjid Nabawi itu kalau di dekat Tiang Ali itu, sekarang itu kan dulu itu kan menjadi ruang untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Ya. Artinya yang Nabi contohkan itu bukan hanya syariah untuk diri kita. Ada dimensi syariah lain yang hierarkisnya itu bukan hierarkis ya, bukan yang mana yang wajib duluan, enggak. Itu yang juga Nabi contohkan dan itu juga harus kemudian kita jalankan. Tapi itu nggak bisa. Nah itu satu problem di situ dan bagaimana ini bisa kita terapkan ya dimulai dari bagaimana kita memahami bersama. Sebetulnya agama Islam ini selengkap apa sih gitu loh. Nah itu memang butuh apa tadi? Kalau gagasan itu terlalu jauh, maka harus kita dekatkan. Salah satu model pendekatan yang sering saya coba itu dengan mengambil trigger-trigger dari peristiwa. Kalau fenomena ini ada fenomena, misalnya fenomena viral. Fenomena viral itu bukan untuk kita bahas, untuk kita hakimi, tapi untuk menjadi trigger agar kita tuh bisa membawa gagasan-gagasan yang dirasa orang tuh kayak terlalu jauh gitu loh. Menurut Islam tuh begini, sehingga ini kenapa akhirnya bisa jadi kejadian seburuk ini, karena padahal ya ini ada sesuatu yang dilanggar. Yang kalau misalkan ini diikutin, nih kebaikannya seperti ini. Menyadarkan aja ya sebetulnya. Karena sebetulnya syariah itu bukan sesuatu yang jauh. Kalau kita ngelihat tanah Sunda ya. Karena itu dulu tuh di situ juga di sini juga sama gitu. Banyak kesultanan. Kesultanan yang diterapkan apa sih gitu. Iya, namanya udah kesultanan. Itu jadi bukan sesuatu yang jauh banget, bukan sesuatu yang istilahnya sekarang itu orang bicara Arabisasi ya. Kemudian bicara kalau lo mau nerapin Islam ya ke Timur Tengah. Enggak, sebetulnya itu juga apa yang dulu pendahulu kita terapkan di sini. Iya kan? Yang itu berhasil menjaga. Yang tadinya senang main judi nggak main judi. Yang tadinya senang mabuk juga berhenti gitu. Itu sangat menguntungkan kita kan. Ketika setiap orang, setiap penduduk itu akalnya itu terjaga. Ya kan, kalau kemudian kita sekarang tuh kalau menurut data ada anak muda yang makai narkotika itu entah 3,3 apa 33 juta yang makai narkotika. Artinya yang otaknya sengklek gitu. Iya kan? Iya, itu tuh sebanyak itu. Belum lagi yang main judi, belum lagi yang berzina, itu ada banyak. Dan itu generasi muda kebanyakan. Nah makanya kita tuh butuh, kalau kita nyari solusi di yang lain,
seberapa apa ya? Itu kan solusi yang di sananya juga nggak terbukti gitu loh. Kita mau mencontoh apa? Mencontoh Amerika. Iya. Mencontoh apa lagi? Ya mereka juga punya problematik soalan individunya. Iya. Ya kan kalau kita ngelihat itu kan problem mereka itu kita mencoba untuk mencontoh mereka paham-paham mereka ada misalkan ada paham feminis, ada paham liberal, ada dan kehidupan orang gitu. Iya, hedonistik. Sebetulnya jiwa-jiwa mereka juga nggak baik-baik amat ya. Iya kan kesehatan mereka juga nggak baik-baik amat. Bahkan salah satu obat yang paling banyak dikonsumsi di barat itu ya obat penenang gitu. Gitu ya. Dan artinya kan kejiwaan gitu. Dan bikinan orang gitu semuanya. Dan asalnya itu orang tuh bisa salah. Jadi mau dicari menurut kita sesempurna apapun, ada pasti nemu celahnya. Sedangkan kalau misalnya kita ditawarkan sesuatu yang istilahnya ya kita percayanya dari Allah ya, dari pencipta kita. Terus kita nggak mau, ya trial dan errornya akan terlalu capek hidup ini. Mau pakai cara apa nih saya ngurus keuangan? Mau pakai cara apa nih saya ngurus untuk penyaluran, mohon maaf syahwat. Toh akhirnya yang taat sama yang nggak taat, mohon maaf tadi seperti Ustaz bilang ya, sama-sama kegiatannya sama. Cuman yang satu dalam bingkai syariah dan tenang menurut ketenangan dan tenang, kan. Jadi tenang gitu, udah punya salurannya. Yang satu cemas itu. Cemas. Bentar. Harus sembunyi-sembunyi. Itu cemas. Sembunyi-sembunyi. Belum kalau ketahuan. Udah gitu begitu naudzubillah udah tersalurkan, nggak puas, aku harus nyari lagi. Ini kayak gimana sampai lama-lama naudzubillah knalpot atau kambing juga disikat. Naudzubillah. Nah itu manusia itu kalau dilanjutin itu wah makin hancur itu. Melampaui batas. Kayak di Thailand ya, Zat. Gimana Kenapa di sana LGBT banyak? Itu benar nggak? Benar LGBT banyak. LGBT banyak di Thailand. Banyak. Transgender juga banyak. Karena emang ya satu dari mereka karena kalau tidak kenal agama ya, bagi mereka kan itu bukan dosa. Karena kan ya misalkan ya, saya sekolah males, ada gitu begitu lulus sih lulus, tapi akhirnya ketemu pahitnya kehidupan dong. Ternyata karena dengan kemalasannya nggak punya keterampilan, akhirnya nggak ada yang mau ngasih kerjaan. Ketika dia nggak punya kerjaan, nahan lapar, dia ngelihat medsos, kok teman saya ini perempuan dulu sama-sama males belajarnya, kok sekarang banyak duit ya. Mikir kan dari mana nih? Kadang ada yang terang-terangan dia ngaku, mohon maaf ya, ani-ani bahasanya zaman sekarang ya. Maka dia pikir, lah dia tapi perempuan. Orang bilang perempuan makin bandel makin banyak duitnya. Laki makin bandel makin ngabisin duit. Nah dia laki-laki nih ceritanya. Gimana caranya biar aku bisa kayak dia? Ya sudah, kenapa tidak kubah saja diriku menjadi wanita? Beneran gitu kan? Dan gitu ketika akhirnya mohon maaf dia berubah dirinya menjadi wanita. Apa salah saya? Dokternya saya bayar. Dokternya pun melakukan ini, dia puas dengan bayaran saya. Saya kalaupun katanya operasinya sakit, saya ngerasa gak apa-apa. Ketika akhirnya mohon maaf saya udah jadi hybrid ya, lanang ora wadon ora gitu ya. Entah dia setengah cewek setengah cowok gitu. Peminatnya ada. Konon katanya emang ya di situ memang banyak sekali turis datang ke Thailand, kita tahu. Dan orang Jepang itu memang ternyata lebih suka cukup suka yang atasnya perempuan bawahnya laki-laki. Karena kita tahu Jepang tahu sendiri saat produksi film porno ya kan. Jadi bagi mereka tuh yang normal tuh B banget, udah nggak menarik sama sekali. Jadi unik juga nih atas perempuan bawah laki-laki. Akhirnya dia lakuin kayak gitu. Dan kalau misalkan mohon maaf meskipun bahasanya kok kayak jual diri, orang mau loh, saya nggak maksa kok. Saya naksir sama dia juga naksir sama saya. Kita nggak sama-sama naksir, kenalnya juga di medsos, tinggal saya blok. Kalaupun akhirnya terjadi, terus akhirnya dia bayar, dia suka rela. Kalaupun saya narif, dia juga suka rela bayarnya. Sama-sama setuju. Jadi salahnya di belah mana? Jadi ya begitulah ya Allah segitunya. Sehingga akhirnya efek sampingnya ya banyak sekali akhirnya. Cuman masalah ya tadi. Nih, kalau semua agama katanya ngajarin kebaikan, oke kita masih bisa sepakat. Tapi kebaikannya standarnya apa dulu? Betul. Iya kan? Kalau kita kan punya standar jelas. Syariat ya kan, sehingga kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan syariat, meskipun kata kita kayaknya ada untungnya deh, kayaknya masih ada kebaikannya deh, kata Allah jangan kan kita nurut kan, jangan kan. Nah ketika mereka nggak punya syariat itu, jadi standar kebaikannya menurut mereka masing-masing, mereka masing-masing bisa salah. Emang kenapa gue judi, gue buka website judi juga bagi orang-orang sana ya, gue buka website judi juga kan pelanggannya nggak gue paksa. Dia datang depo sendiri loh dengan sukarela, menang juga gue bayar, dia senang dengan bayaran gue, terus gue zolimnya belah mana bro? Ya gitu jadinya. Sehingga akhirnya ya Allah, ini efek samping orang nggak kenal syariat tuh. Naudzubillah sampai segitunya. Ya, sehingga akhirnya, masya Allah, cara Ustadz menyampaikan pun sebetulnya kadang nggak benar-benar kayak benar-benar tegas kayak didakwain haram, dalilnya di surat ini ayat segini nggak boleh. Jadi penyadaran itu masih benar-benar halus, soft. Tapi ya saya bagi yang ngaji gitu ya, saya tahu ini dalilnya di mana, saya tahu ini larangannya di hadis yang mana.
Jadi itu dia kan masalah orang nggak tahu. Iya, ada satu teori menarik sebetulnya dari Jonah Berger. Dia itu ahli perilaku, ya, mengubah perilaku masyarakat. Dia itu nulis buku The Catalyst namanya. Tesis dia itu, kadang perubahan itu tidak dimulai dan tidak bisa sukses kalau kemudian kita itu terus mencoba mempersuasi orang, mencoba narik orang, ngedorong orang agar percaya kita. Tapi perubahan itu polanya apa? Semudah kemudian kita menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi orang itu kenapa sih nggak percaya sama kita? Gitu. Jadi daripada bikin semua orang cinta dengan kita ngelakuin sebagaimana macam cara, lakuin aja apa yang bikin dia nggak percaya sama kita, halangan itu yang dihilangkan. Semisal misalkan orang nggak trust sama kita, apa sih yang menyebabkan dia tuh nggak trust sama kita? Ya kita buat tidak kemudian kita tuh memaksa dia untuk percaya kita, gitu. Kan kadang ada yang seperti itu, model-model seperti itu. Frameworknya itu framework orang-orang MLM. Pengennya prospek orang gitu. Iya kan? Pengennya ngeprospek orang. Dan itu juga senang gak sih digituin sama orang? Anda pernah ditipu, Zat? Gitu. Jadi dulu waktu sambil kuliah ceritanya nyari uangnya kan Anda ngajar mate, fisika, kimia ke anak sekolah. Tapi emang dulu ceritanya masih ngeband, hobi musik. Tiba-tiba ditelepon, lu gimana? Abis ngajar, gue lagi di kafe nih, lagi banyak pemandu bakat. Lu tinggal datang, lu tampil nyanyi, lu insya Allah bisa direkrut. Udah serius lah ya, datang. Nyampe sana, boro-boro ada alat musik apa, cuman lagi go freedom, sukses, kapal pesiar. Ini mana audisinya? Gue bilang, wah lu nipu segitunya. Sama itu. Ya. Oh pernah ngalamin? Saya juga ngalamin sama gitu. Masa-masa ya dulu kan ini banget. Kita nggak enak ya digituin. Nggak enak digituin. Ya orang juga sama sebetulnya. Kalau kita mau misalkan menyampaikan sesuatu yang kita anggap penting, sementara cara-cara kita terlampar bukan lagi persuasif ya. Kalau persuasif itu kan kita mencoba mempengaruhi orang. Tapi sampai memaksa, sampai kemudian dorong, narik gitu loh. Itu kan gak nyaman juga orang. Makanya pendekatan yang bagi saya itu terbaik itu bukan dengan cara seperti itu. Ya, bukan dengan cara tapi cukup dengan kita menghilangkan hambatan-hambatan yang membuat kenapa sih orang itu gak mau sama kita, gak tertarik sama kita. Nah, hambatan-hambatan itu kan terkait dengan ada istilahnya endowment. Endowment itu orang itu kan lebih cinta pada status quo. Ya. Jadi ketika dia udah misalkan dia udah identitasnya A, ya kalau ada identitas B dia tuh nggak mau ngubah. Kalau misalkan dia itu cinta HP A, ya kalau ada HP baru yang datang dia tuh nggak mungkin beralih. Itu kan endowment. Itu status quo. Apa yang bisa membuat orang lain beralih ya? Itu kalau menurut teori kita itu harus menjadi lebih baik 2,4 kali gitu, atau 3 kali lebih baik dari dia, baru dia bisa beralih. Atau dengan pendekatan emosional yang bisa menggugurkan status quo dia. Itu endowment. Lalu kita menghilangkan reaksi penolakan dengan cara apa? Dengan kita bisa storytelling, dengan memberikan dia otonomi kayak tadi ya, pilihan, sehingga kesannya itu gue setuju gagasan dia karena ya gue udah dengerin dan iya sih gitu. Oke, jadi ada otonomi di situ. Ada otonomi, nggak searah gitu. Ada dua arah, itu kan memberikan otonomi. Ada lagi jarak yang memisahkan dia dengan orang lain tuh ketika kita tadi membawa gagasan-gagasan yang terlalu besar, yang realitasnya itu nggak ditemui di keseharian dia, maka kita harus dekatkan. Itu kan terkait dengan hal-hal seperti itu. Lalu misalkan apa sih yang membuat orang itu nggak mau percaya kita? Salah satunya kurangnya bukti. Kurangnya bukti. Itu bisa dilakukan dengan kita ngasih bukti dari pihak ketiga, atau kemudian ngasih data, ngasih statistik. Itu yang membuat orang pada akhirnya penghalang atau hambatan-hambatan agar menerima gagasan kita itu bisa kemudian terbuka sehingga dia itu mudah menerima tuh seperti itu. Itu aku tuh dulu ngambilnya dari orang yang bukan muslim, tapi itu cukup membantu sekali itu. Karena aktivitasnya sama. Kita bikin konten. Kita menyebarkan gagasan-gagasan Islam. Cuman how to-nya, caranya. How to-nya ini sebetulnya selagi itu tidak dilanggar, tidak ada larangan, itu kita bisa ambil ya. Kita bisa ambil how to-nya. Karena orang barat itu kan orang yang hidup untuk dunia.
Makanya Betul. mereka itu meneliti Ngurus itu. dunia tuh segitunya. Meneliti Dan itu. sah ya, dulu juga Nabi kan pakai caranya Salman Al-Farisi, cara Betul. orang Persia bikin kondak kan, Betul. bikin parit. Iya, Jadi bukan berarti benar-benar nggak boleh kita saklek, jangan diambil semua. Kalau apalagi cuma buat urusan muamalah seperti itu ya. Masya Allah. Maka kita perlu banget nih sebetulnya hadirin pemirsa semua yang nonton untuk dakwah dari berbagai macam kalangan. Sehingga akhirnya dari sini seneng banget. Beliau sampai sekarang kalau teman-teman mungkin juga bertanya-tanya masih aktif ya Zat sebagai arsitek. Kalau ada yang pengen bangun rumah nanti bisa disertain ini bismillah kontaknya. Tapi Masya Allah terlepas dari itu semua kepeduliannya terhadap masyarakat juga nggak hilang gitu. Nggak cuma wah aku udah punya kerjaan yang pasti, penghasilan juga udah tetap, yang penting aku akhirnya memperkaya diriku sendiri, yang lain mau kayak gimana kayak bodo amat kayak, atau akhirnya dengan uangku aku bisa bahagia, dengan karirku bisa bahagia. Tapi kesadarannya masih ada untuk Masya Allah sama-sama mengingatkan. Jadi ya itu dia, nggak pengen soleh sendiri, pengennya untuk ngajak semuanya pada kebaikan. Maka pengen minta Zat tolong motivasinya Zat kepada semua yang nonton mungkin hadirin, apapun karirnya, yuk untuk sama-sama bahu-membahu saling ingetin. Iya. Untuk sama-sama di dakwah seperti itu. Iya. Jadi sebetulnya yang harus kita dudukan itu dalam mendefinisikan siapa kita. Kalau saya ngelihatnya kan ada hal yang paling hakikat dalam diri kita itu apa? Bahwa kita itu statusnya sebagai hamba Allah. Betul. Cuman atribut-atribut duniawi yang melekat di kita Iya. itu kayak pekerjaan kita, Iya. jumlah anak kita, rumah kita, yang itu sifatnya bukan sesuatu yang hakiki. Besok juga bisa hilang. Betul. Iya kan? Tapi sesuatu yang hakikat itu yang harusnya menjadikan dasar kita dalam menentukan aktivitas, dalam memilih untuk kita mau melakukan apa. Dan satu hal yang paling fundamental dalam manusia, kalau ditanya manusia itu pada intinya apa? Ya, manusia itu hamba Allah. Hamba. Iya. Diciptakan pun untuk menghamba Iya, beribadah. manusia itu hamba Allah. Artinya seorang hamba itu tugasnya apa? Mengabdi pada Sang Khalik, beribadah. Nah, maka dari prinsip dasar ini ya sebetulnya kalau kita misalkan Kodeni sebagai pengusaha juga, kemudian saya juga sebagai tukang bangunan, misalkan Loh, teman-teman bukan juga tukang bangunan, bohong. sebagai penulis, ada yang lainnya, itu kan sesuatu yang sifatnya itu atribut Iya, aja. bisa berhenti, bisa Iya. hilang kapan aja. Ya, itu kita bisa diganti kok besok. Kalau kemudian kita nggak cocok, kita bisa cari profesi lain kok gitu. Itu bukan sesuatu yang wah banget untuk kemudian kita banggakan gitu. Itu cuman sekedar ya bagaimana kita mencari penghidupan dalam hidupnya. Tapi yang harus kita pahami bahwa kita itu hidup di dunianya yang nyiptain Allah gitu. Betul. Maka balik lagi, sebetulnya kalau kita udah mendudukan seperti ini, maka kan aktivitas kita tuh cuman ada dua ya. Ada aktivitas yang lillah, ada aktivitas yang ghairillah. Iya kan, ada aktivitas karena Allah, ada aktivitas bukan karena Allah. Nah, karena memang tugas kita itu sebagai hamba Allah, ya apapun profesi kita, ya apapun status kita, ya itu harus memastikan bahwa kita itu lillah semuanya, ya kan? Ada dalam koridor apa yang nggak dilarang Allah, minimal apa yang nggak dilarang Allah lah ya. Karena kualitas kita hari ini begitu dahsyat sekali gangguannya ya. Betul. Agar kita tidak menjalankan yang haram aja, itu setengah mati itu. Betul. Belum kita Disusuhin, dianggap aneh. Iya. Itu belum kita ini ya, belum kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya nafilah ya. Kita bahan. cuman ngejauhi apa yang Allah larang. Itu sekarang itu dahsyat sekali susahnya itu. Allah ngelarang untuk kita meninggalkan sholat 5 waktu. Sekarang itu berapa banyak orang yang sholat 5 waktu? Itu kan nggak banyak. Iya, nggak banyak. Iya, nggak banyak. Nggak banyak. Nah, maka kembali pada tadi ya, sebetulnya aktivitas kita di dunia itu cuma ada 2 aktivitas nilainya itu. Ada yang aktivitas lillah, ada lighairillah. Karena Allah dan bukan karena Allah. Dan tugas kita itu mengkonversi semua amalan-amalan kita agar berbuah pahala kan. Misalkan kita jadi seorang penulis, ya kita harus konversi. Pahala apa sih yang bisa muncul ketika kita nulis? Ketika kita menjadi seorang arsitek, seorang engineer, ya seorang apalagi pedagang, apa sih yang bisa kita konversi menuju ke pahala? Itu kan karena ya kalau kita bertanya lagi tentang hal yang paling hakikat dalam hidup, ya cuman itu kan. Hidup kita itu statusnya hamba Allah. Adapun semua yang melekat dalam diri kita itu ya kayak ornamen sebetulnya. Misalnya ini rumah, hakikatnya itu tuh rumah.
Tapi kan yang namanya dekorasi itu bisa diganti. Betul. Iya, tapi hakikatnya kita tuh butuh rumah dulu. Kita harus memastikan bahwa ini tuh rumah gitu. Bukan tempat jual, bukan misalkan apa? Tempat bukan sekolah itu. Atau bukan apa lagi? Bukan gereja atau bukan tempat ibadah yang ini tuh rumah. Ya. Itu berpikir secara hakiki bahwa hakikat dasar manusia itu ya hamba. Makanya aktivitas semuanya harus ke sana. Nah, pun termasuk salah satu yang penting dari konsep hamba itu bahwa Islam terutama ya, itu mengharuskan kita itu solih ya, dan juga muslih kan. Ya, kita solih secara individu, kita juga ngajak orang lain juga untuk karena Islam itu agama yang tumbuh ya, kemudian hidup berdasarkan saling kepedulian pada orang. Dan bukti cinta kita ya pada orang lain itu apa? Ketika ada saudara kita yang terjerembab pada kemaksiatan, kemungkaran, kita bawa lagi, jangan sampai berlarut gitu. Makanya kan kalau saya nerapin dalam hidup itu ada konsep layering ya, layering gitu. Jadi kalau ini sering nggak sih tiba-tiba dapat DM orang asing minta dikasih bantuan dan yang lainnya. Iya, tentu. Ya. Tapi kan tenaga kita juga terbatas. Ya. Makanya kalau saya dalam itu nerapin konsep layering. Layer pertama itu siapa yang harus kita jaga? Otomatis keluarga kita. Layer kedua itu siapa? Ya, lapisan-lapisan yang kedua. Kita tuh memantaskan diri bisa sampai layer berapa sih untuk kemudian menjaga orang-orang terdekat kita. Itu secara layering secara pribadi. Tapi kan kalau kemudian kita mengandalkan pribadi aja nggak bisa. Nah, makanya kita harus menyeru bahwa perubahan itu juga harus kita serukan tentang aturan-aturan Islam yang itu sifatnya itu publik ya, yang ketika diterapkan itu akan menjaga. Ya, akan menjaga kita sebagai manusia, kita sebagai individunya terjaga. Tadi kita saling menjaga, kita sebagai masyarakatnya juga saling mengingatkan. Nah, ketika ada negara juga yang menerapkan itu juga, semua manusia juga satu negara bisa terjaga itu. Gitu. Masya Allah. Teman-teman. Jadi memang teringat ya Quran surat ke-19 Maryam ayat 93-nya, nanti koreksi kalau salah, bahwa di situ disebutkan bahwa semua orang nanti akan pulang ke hadapan Allah, ati rahmani abda, dia akan datang sebagai hamba. Asas dunia nanti ya sementara, presiden nggak akan selama presiden. Dia seorang ayah, mohon maaf ternyata anaknya wafat semua, dia tidak jadi ayah lagi. Dia seorang suami, dia berpisah, atau istrinya wafat, dia tidak jadi suami lagi. Benar-benar semuanya bisa berubah. Tapi apapun kamu kondisinya, mau suku bangsa apapun, dari negara apapun, kamu tetap satu pokoknya. Yang pasti ada pada diri kamu tuh satu, kamu pasti hamba. Dan kabar baiknya ternyata si hamba ini diberikan aturan yang benar-benar untuk bisa mengakomodir dirinya lengkap, sehingga akhirnya tersalurkan semua kebutuhannya, dia dapat ketenangan, dia dapat kebaikan, ya. Dan itu ada semuanya pada Al-Quran dan Sunnah, ada diterapin oleh Allah. Maka terus Masya Allah, kita yang selama ini sulit untuk bahagia, masih gampang stres, naudzubillah, bisa jadi kita cuma sekedar lupa bahwa kita tuh aslinya adalah siapa? Adalah hamba. Sehingga akhirnya karena kita lupa kita hamba, akhirnya kita nyari aturan, nyari kebahagiaan dengan cara yang tidak ditentukan oleh Sang Maha Baik dan Maha Benar itu. Nyari sendiri, trial dan errornya terlalu kelebihan, melampaui batas, akhirnya ya pusing sendiri, keblinger sendiri. Masya Allah. Siapapun kalian ya, bismillah. Kita itu hamba ternyata. Kalau judulnya hamba, maka ya sudah, terserah kamu ambil peran apapun, selagi tentunya nggak ngelanggar syariat. Tapi namanya hamba, kita selalu bisa punya peluang untuk menjadikan apapun yang kita lakukan dalam hidup kita semuanya punya nilai ibadah, punya nilai penghambaan. Ketika itu sudah kita lakukan, gak cuma kita sendiri yang dapat manfaatnya, tapi orang-orang lain pun ikut merasakan manfaatnya dari kehadiran diri kita. Amin. Masya Allah. Mantap. Banyak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Udah gak bosan, kita bakal ngobrolin lagi terus. Insya Allah. Ya. Ambil faedah yang banyak dari pemikiran-pemikiran beliau yang tadi, Masya Allah, nama-nama yang disebutin, buku-bukunya jujur banyak yang belum kau baca. Ya, lebih sukanya baca kitab-kitab gituan ulah terdahulu. Tapi Masya Allah, ternyata masih banyak insight bisa dipetik. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan teman-teman kalau ngerasa ada kebaikan, jangan lupa di-share, disebarin ke orang dengan niatan satu, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Udah itu aja. Karena sekali lagi video ini baru jadi kebaikan bukan ketika ramai ditonton, viral dan lain-lain, tapi ketika membuat yang bicara dan yang mendengarkan tambah dekat kepada Allah. Terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.